Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas Wika Beton. Kode sahamnya WTON ya, WTON atau sering disebut sama orang Weton. Jadi ini merupakan salah satu saingan dari WSBP yang kita bahas kemarin. Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kita ngelihat ya dari materi public expose-nya si Weton, Wijaya Karya Beton Tbk. Ini adalah jajaran komisarisnya, baik itu dari komisaris utama, lalu komisaris independen. Ya, lalu juga ada direktur utamanya Pak Hadian Pramudita, lalu juga ada direktur operasional ya, direktur pemasaran, direktur keuangan dan juga direktur teknik dan industri. Ya, di sini bisa dilihat nih. Lalu perseroan ini sebenarnya dimiliki oleh siapa, ya kan? Weton ini. Dan kalau misalnya kita lihat, Weton ini per 30 Juni 2020 itu 60% dimiliki oleh PT Wijaya Karya Tbk. Nah, lalu sekitar 5,96% dimiliki oleh koperasi ya, Koperasi Karya Mitra Satya. Ada Yayasan Wijaya Karya juga punya 0,99%, publiknya ini udah 33,05%. Nah, porsi kepemilikan publik ini meningkat ya jika dibandingkan pada saat IPO di tahun 2014. Nah, waktu itu masyarakat cuma punya 23,46%. Tapi karena Koperasi Karya Mitra Satya ini terus mengurangi porsi kepemilikannya dari 11% menjadi 5,96%, akhirnya porsi kepemilikan publik terus meningkat. Ya, terus meningkat. Dan di sini berkurang cukup signifikan ya di tahun 2020 nih. Cukup kelihatan di sini. Perseroan sendiri atau Weton sendiri memiliki yang namanya Wika Kobe ya 51%. Lalu ada PT Citra Lautan Teduh ini 99,5%. Ada Wika Krakatau Beton, ya ini sekitar 60% dimiliki oleh Weton. Cakupan areanya terbesar di Indonesia, dan kalau misalnya kita lihat di sini kapasitas terpasangnya itu 4,42 juta ton per tahun. Nah, kalau teman-teman ingat WSBP kemarin 3,7 juta ton per tahun, sementara Weton ini 4,42 juta ton per tahun. Jadi memang lebih besar ya dibandingkan dengan yang namanya WSBP. Lalu lini bisnis dari Wika Beton ini ya ada material, ada beton, ada ready mix dan juga jasa. Nah, mana yang memberikan kontribusi paling besar? Di sini kita bisa lihat revenue contribution-nya paling besar adalah 73,9% dari beton. Lalu sekitar 24,98% ini dari jasa ya, ada inner boring, ada launching, gantry, ada post tensioning dan juga proyek. Sementara untuk material dari quarry ini cuma 1,12%. Ya, di sini beton untuk apa aja bisa dilihat ya dari materi public expose-nya. Nah, inovasi terus berkelanjutan, kita bakal lihat ya alur bisnis Wika Beton. Nah, dari backward-nya ada quarry, lalu core bisnisnya precast concrete punya 14 pabrik, 4,42 juta ton kapasitas, 31 jalur putar, 32 jalur non putar, 1 jalur mobile plant dan juga ada ready mix. Ini sekitar 9 batching plant dan kapasitasnya 1,8 juta ton. Nah, untuk forward ya yang memberikan 24,9 sekian persen kontribusi pendapatan, ini ada inner boring, launching gantry, post tensioning project. Lalu juga ada rencana pengembangan bisnisnya. Nah, lalu produk baru nih ya. Si Weton memperkenalkan produk baru yaitu Structure Health Monitoring System. Jadi kita bisa lihat apakah ada perubahan karakteristik atau kerusakan pada material. Ya, tinggal ditempel di sini nanti dia bisa mendetek. Ini sangat berguna ya, sangat berguna karena kalau secara kasat mata kadang-kadang nggak kelihatan gitu ini sebenarnya rusak apa enggak. Nah, ini dia alat-alatnya bisa dilihat.
Dan juga Weton memperkenalkan yang namanya rumah Wika Beton 01 ya. Jadi ini precast house, udah didesain sedemikian rupa, jadi gampang banget ya, tinggal pasang. Ini juga cukup menarik nih sebenarnya dari Wika Beton. Nah, ini dia penampakannya seperti ini ya, precast house. Jadi dibangun dulu rangka-rangkanya, lalu tinggal dipasang seperti itu. Lalu proyek di kuartal 2 2020 itu paling besar adalah tol Indrapura Kisaran. Lalu ada tol Tebing Tinggi Parapat. Dan kalau misalnya kita lihat dari kontrak baru ke kuartal 2 2020 itu memang paling besar dari infrastruktur ya. Dari infrastruktur sekitar 71,46%, dari industri sekitar 13,2%. Nah, kalau misalnya dilihat dari pelanggannya, ini tetap paling besar dari swasta, ya, yang warna kuning ini, sekitar 59,76%, sementara state owned enterprise atau BUMN itu sekitar 24,05%. Ya, ini profil pelanggannya paling banyak dari Wika Group, lalu ada Bosowa ya, Bosowa Marga Nusantara, dan juga PLN. Lalu ini nama-nama lainnya. Nah, untuk financial highlightnya kita bakal lihat dari website Stockbit ya. Dari website Stockbit kita bakal lihat dari annualnya. Total pendapatannya cenderung mengalami kenaikan dari 3,2 triliun menjadi 7 triliun di tahun 2019. Ini angka dari 2014 sampai 2019. Labanya juga cenderung terus mengalami peningkatan dari 322 miliar ya, sempat turun 172, tapi terus mengalami kenaikan menjadi 511 miliar. Kita bakal coba lihat dari quarterly-nya. Di kuartal 2 2020, jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2019, ini penurunannya hampir 50% ya. Dari 1,3 T menjadi 700 miliar. Dan bottom line-nya, laba bersihnya, itu dari yang profit 95 miliar, akhirnya rugi 38 miliar. Jadi memang tahun 2020 ini tahun yang sangat berat buat sektor konstruksi ya. Karena kita tahu sendiri pemerintah sekarang lagi fokusnya pada yang namanya virus corona. Kalau misalnya pemerintah fokus pada infrastruktur, ya beda cerita ya untuk kinerja emiten-emiten konstruksi ini. Tapi tahun 2021 pemerintah udah menyiapkan untuk kembali fokus ke infrastruktur ya. Semoga aja COVID-19 ini cepat selesai ya, vaksinnya udah ditemukan dan akan didistribusikan. Kita bakal coba lihat dari key statistiknya ya, dari solvency rasionya terlebih dahulu. Nah, karena rasio 1,12, jadi ini udah mepet-mepet 1 ya, kalau bisa jauh di atas 1, bahkan di atas 1,5. Untuk debt to equity rasionya di 0,95. Nah, ini udah juga diambang-ambang nih. Kalau udah di atas 1 itu udah cukup berbahaya untuk Weton, apalagi industrinya lagi cenderung lesu ya. Nah, untuk cash conversion cycle kita bisa lihat di 185 hari. Jadi mereka bisa convert cash ke selama 185 hari. Lalu kita bakal melihat dari sisi valuasinya ya, current PE ratio di 5,7 kali ya, 5,7 kali. Kita bakal lihat secara histori apakah ini termasuk murah buat Weton atau mahal. Nah, kalau misalnya kita tarik seperti ini ya, 5 tahun terakhir, ini Weton udah murahnya bukan main, karena dia udah di bawah banget. Walaupun kemarin sempat turun ya di kisaran 3, sekian ya, tapi ini udah di kisaran 5,7, udah ya murah ya, boleh dikatakan udah bottom banget nih. Lalu kita bakal lihat dari sisi price to book value ratio, dari sisi 5 tahun lagi ya, 5 tahun seperti apa. Dan ternyata memang lagi di posisinya bawah. Jadi boleh dikatakan sektor konstruksi ini karena memang lagi susah, lagi bad times ya, makanya harganya cenderung murah. Kalau misalnya industrinya lagi bagus, lagi booming, ya itu pasti lagi di atas nih ya, kayak Weton di tahun 2016 ya, mereka posisinya lagi di atas. Tapi karena memang industrinya lama-lama turun terus, ya udah akhirnya harga sahamnya pun turun terus. Nah, di Stockbit ini juga ada yang namanya valuation ya. Di valuation ini kita bisa lihat kira-kira valuasi dari Weton ini berapa.
Kita langsung aja klik aja ya, nggak usah rubah-rubah lainnya. Nah, di sini target price dari weton adalah 407, sementara harga terakhir weton adalah 250. Nah, ini margin of safety-nya sekitar 63%, jadi cukup menarik ya. Bahkan Warren Buffett kan waktu itu menyarankan kepada kita cari perusahaan yang margin of safety-nya itu 30%. Nah, ini memberikan margin of safety 63%. Walaupun memang di tengah ketidakpastian industri konstruksi ya. Jadi ini target price dari Stockbit, bukan dari saya. Silahkan dikerjakan pekerjaan rumahnya lagi para investor. Apakah memang tahun 2021 akan mengalami perbaikan atau tidak? Jadi semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.